Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Kasih dan pengampunan Allah itu tampak dalam tindakannya yang merelakan Yesus Kristus putranya untuk wafat di kayu salib demi menguduskan segala manusia. Dengan demikian, manusia kembali ke panggilan awal manusia diciptakan, yakni untuk mencapai kekudusan, layaknya Allah yang kudus adanya. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup harian sebenarnya kita selalu dan senantiasa merasakan kasih Allah lewat anugerah kehidupan. Namun sebenarnya tanpa sadar kita juga sering mencemari kasih Allah itu dengan tindakan kita yang menyimpang dari yang diharapkan olehnya, yaitu dengan melakukan kejahatan. Allah mengharapkan kita untuk menyempurnakan kasih-Nya dengan cara berusaha untuk berbuat kebaikan dan membagikan sukacita dalam kasih-Nya kepada sesama. Perbuatan jahat adalah pemutus kasih Allah. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Kristus senantiasa teguh dalam iman dan perbuatan baik. Lewat perbuatan, lewat pertobatan, agar kita semakin layak untuk merasakan nikmat kasih Allah. Bertekun dalam iman dapat kita lakukan dengan senantiasa mendasarkan setiap pikiran, sikap, dan tindakan kita pada kesadaran akan cinta Allah.
Contoh konkret dari menyadari cinta kasih Allah dalam bertindak ialah mengawali setiap kegiatan kita dengan berdoa di dalam hati, agar apapun yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menekankan kasih dan pengampunan Allah dalam karya dan pewartaannya. Pada bacaan Injil hari ini dikisahkan bahwa orang-orang Farisi merasa tidak senang dengan tindakan para murid yang memetik gandum pada hari Sabat. Kaum Farisi merupakan kaum yang meletakkan hukum Taurat di atas segalanya. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa memetik gandum pada hari Sabat merupakan sebuah pelanggaran yang berat. Mereka pun menegur Yesus agar ia mengingatkan para muridnya. Namun, apa yang dikatakan Yesus bukanlah hal yang mereka harapkan. Yesus justru mengatakan bahwa Daud dan pengikutnya pun melanggar hukum Taurat kala mereka kelaparan dengan mengambil roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh imam di dalam bait Allah. Yesus juga mengatakan manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dari sini Yesus mengingatkan kita bahwa kodrat manusia itu melebihi hukum manapun. Kasih Allah yang besar itu tidak seharusnya terhalang oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Perkataan Yesus ini sudah merupakan sebuah bukti kasih-Nya yang besar pada manusia. Pada akhirnya semuanya kembali kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita mampu merasakan dengan sadar kasih Allah yang besar itu? Atau apakah kita sudah mensyukuri kasih itu dengan senantiasa melakukan perbuatan baik dan menghindari kejahatan? Apakah kita juga sudah menyadari bahwa kita yang sudah berbuat jahat perlu bertobat dan kembali ke jalan yang diharapkan oleh Allah? Jika kita sudah menyadari semuanya itu, maka langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah bertekun di dalamnya. Bertekun dalam doa dan iman, serta tetap teguh dan tidak tergoncang dalam pengharapan akan Allah, layaknya Paulus yang telah menempuh jalan pertobatan dan bertekun dalam pelayanan yang membuatnya sempurna dalam kasih. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang mengagumkan bagi kami. Seraya bermohon agar kami pun selalu bertobat dan mau melayani sesama kami dalam cinta kasih seturut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami
di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.